memberikan solusi orang tua untuk pembiayaan kuliah anak dengan berbagai metode, misalnya mencicil ataupun juga yang lainnya. Pasti masa depan. Begitu masuk, mereka di-outsourcing, maka kontrak perpanjangan. Ini nanti jadi sumber korupsi lagi nih, karena yang Baper Tarum dulu kan juga banyak menimbulkan hal-hal yang tidak jelas gitu. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat, seperti dulu waktu BPJS. Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Oke, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Jadi sebetulnya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatan ini akan mempermudah pemerintahan Prabowo Gibran atau justru menjadi beban juga, Bang Habib? Ya, kebijakan yang mana ya? Jadi gini ya, setiap kebijakan tentu ada tantangannya masing-masing. Kita nggak bisa generalisasi ya. Semua dianggap bermasalah atau semua dianggap tidak bermasalah. Pasti ada pendapat masyarakat di situ kan. Seperti apa? Nah, lalu kan pemerintah itu kan memang kita harus mendengar, baik yang saat ini maupun yang akan datang ya, harus mendengar. Kalau memang masukan masyarakat itu masuk akal ya, dan misalnya terlewat dari pembahasan ketika kebijakan tersebut dibuat, ya nggak ada masalah direvisi. Kan kita negara apa sih yang nggak bisa kita perbaiki ya. Nah, apakah menjadi beban atau tidak? Yang jelas ya pemerintahan Pak Prabowo adalah melanjutkan apa prestasi-prestasi pemerintahan saat ini. Itu kan menjadi tekad dan bahkan menjadi salah satu tagline kami ketika kampanye. Dan kami tetap konsisten di situ ya, apapun kebijakan tersebut. Dan karena kami juga menjadi bagian dari pemerintahan yang saat ini, sebetulnya kalau mau perbaikan setiap kebijakan yang dipersoalkan tersebut juga bisa mulai saat ini. Jadi saya susah menjawab apakah akan menjadi beban atau tidak, karena dari sekarang pun ya bisa sama-sama kita perbaiki yang memang ada masalah. Kalau Bang Habib tanya kebijakan yang mana tadi sudah kami paparkan. Misalnya nih Kang Pipin ya, yang paling itu memicu kontroversi diantaranya adalah soal tapera. Kemudian soal UKT untungnya sudah ditunda ya, bukan dibatalkan. Dan tadi kebijakan ekonomi lainnya, kenaikan yang sudah jelas akan terjadi, PPN, HET beras dan sebagainya. Kang Pipin, banyak masyarakat yang berteriak, tapi tadi Bang Habib mengatakan bahwa karena kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran adalah melanjutkan, ya kita akan melanjutkan apa yang sudah menjadi kebijakan ini dan bisa juga diperbaiki. Apakah itu cukup dengan melanjutkan dan memperbaiki itu sudah menjadi solusi? Persoalannya adalah bahwa isu ini, kebijakan ini keluar setelah Pilpres, setelah pemilu. Tidak keluar sebelum pemilu, karena memang ini kebijakan yang tidak populis. Dan masyarakat saat ini mungkin kalau ditanya ingin keberlanjutan atau mau perubahan, saya sih yakin sekarang ingin perubahan. Karena melihat realitas kebijakan ini. Jadi ini harus diakui bahwa kebijakan yang tadi kita lihat ya, kenaikan UKT, tapera dan sebagainya, ya, di situ kan membebani masyarakat. Di sini menurut saya ya, buat Bang Habibur Rahman ya ke depan, saya kira kita senang gitu ketika Pak Prabowo mengatakan, oh kebijakan itu akan saya pertimbangkan, akan saya kaji. Artinya tidak langsung mendukung atau menolak terhadap satu kebijakan. Misalnya salah satunya masalah tapera misalnya. Ya kita dari awal memang niatnya bagus undang-undang ini. Kami termasuk yang mendukung ini. Kenapa? Karena ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk punya rumah. Mereka berada di Indonesia, punya kesempatan punya rumah. Tetapi ketika peraturan pemerintahnya ini ditetapkan kemarin secara tiba-tiba, prosesnya begitu mengejutkan dan beban kepada masyarakatnya juga luar biasa. Ada kewajiban yang juga mengagetkan kalangan kelas menengah. Disitulah kita berpikir bahwa oh ini semuanya aji mumpung. Ketika di akhir ini, saya katakan kami, partai oposisi di luar pemerintahan, ingin Pak Jokowi ini husnul khotimah, akhir yang baik.
Jadi ketika kebijakan ini memberatkan, tentu kami ingin mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bisa mengkaji lebih ulang apakah kebijakan ini memang yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia atau Jadi tidak. jangan melulu dilanjutkan semuanya ya. Betul, bagi kami harus ada proses review, Oke, ya, bahwa memang kalau mau melanjutkan, lihat kira-kira mana yang membebani rakyat, atau malah kita ingin meringankan rakyat. Banyak kebijakan misalnya yang ya tentu dari awal ketika kampanye ingin meringankan beban rakyat, tetapi kalau lihat seperti ini menurut saya memberatkan masyarakat. Dan untuk itu harus direview, dan kami PKS tentu berharap bahwa pemerintahan yang akan datang betul-betul mengkaji lebih dalam terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi. Oke, sedikit tanggapannya Bang Deddy? Ya, kalau saya pribadi cenderung, saya kasihan sama Pak Prabowo. Karena ini kan semua masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh beliau. Ya, soal tapera, soal kenaikan uang kuliah, soal kenaikan bahan pokok, kenaikan PPN, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam situasi di mana situasi internal dan eksternal itu tidak terlalu baik. Secara global kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi negara-negara itu semua di bawah 5% loh. Bahkan hanya beberapa negara saja yang di atas 2,5 ya. Atau bahkan bisa sampai 4 gitu ya. Kita kan karena ada komoditas. Situasi internal kita juga nggak mudah. Ya, APBN kita itu ruang fiskalnya kecil. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti 2025 anggaran untuk IKN itu pasti drop jatuh karena Pak Prabowo punya programnya sendiri, ya ini konsekuensi logis. Tapi saya melihat ini akan jadi beban bagi Pak Prabowo, apalagi beliau kan dengan konsisten mengatakan keberlanjutan gitu. Jadi kalau saya sih melihat in the end of the day rakyat akan menilai apakah Pak Prabowo mampu menjadi dirinya sendiri atau harus terus memanggul beban Pak Jokowi yang nggak selesai ini. Oke, gitu. Pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mas Adi, tapi setelah jeda ya. Apakah Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri atau justru berat nanti untuk menanggung beban yang diwariskan oleh Presiden Jokowi? Sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.